Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya marilah kita ucapkan syukur kepada Allah karena telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan, sehingga saya dan ibu-ibu bisa berkumpul seperti biasanya dalam acara apa Bu? P2K2 atau yang disebut sebagai pertemuan peningkatan kapasitas keluarga. Nah, untuk melanjutkan yang sesi kemarin Bu, kita kemarin kan masih tetap dalam sesi 1, tetapi langkahnya sekarang sudah memasuki langkah keempat. Nah, kita masih tetap dalam modul yang pertama yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, kita masih ingat ya ibu yang kemarin? Apa yang kemarin? Yang pertama langkah-langkahnya menjadi orang tua yang lebih baik ya, kemarin sesi yang pertama ya. Nah, untuk langkah-langkahnya apa yang dilakukan untuk menjadi orang tua yang lebih baik? Mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Nah, kemudian yang kedua sejalan antara perbuatan dan perkataan. Nah, di sini maksudnya sejalan antara perbuatan dan perkataan Bu. Apa yang dikatakan orang tua itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Jangan sampai orang tua menyuruh anak untuk melakukan A, kemudian orang tua sendiri melakukan yang B, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga apa Ibu? Selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Nah, melihat hal-hal yang baik dalam diri kita, sehingga kita bersikap optimis seperti itu. Dengan bersikap optimis, kita akan semangat. Dengan begitu, kita akan menunjukkan sikap kasih sayang kepada anak seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, yang keempat, bersikap dan menunjukkan kasih sayang tanpa kekerasan. Nah, kita memasuki yang langkah yang keempat ini Bu, untuk pertemuan ini. Nah, untuk sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, kita tonton film dulu ya. Mudahan dalam film ini kita bisa baik ibu-ibu, dari film tadi apa kira-kira yang bisa kita pelajari ibu-ibu? Nah, di situ bagaimana sikap Agus di situ ibu-ibu? Apa yang dirasakan Agus di dalam film tadi? sedih. Ya, betul. Agus merasa sedih. Sedih karena apa ibu? Didiamkan ibunya. Oke, betul. Agus merasa sedih karena didiamkan oleh ibunya, seperti itu. Nah, untuk Ibu Lili sendiri di awal cerita tadi, gimana perasaan Ibu Lili seperti itu? Memikirkan perekonomian, banyak bayar listrik, makan, biaya sekolah, pikirkan susu anak. Nah, betul sekali Bu. Tangan buat kita Bu. Nah,
Iya, betul seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa di situ apa yang dipikirkan Ibu Lili di awal-awal cerita tadi, Ibu Lili memikirkan tentang masalah ekonominya. Nah, di situ Agus sendiri berpikir dengan diamnya Ibu Lili, menganggap Ibu Lili marah sama Agus. Nah, seperti itu. Nah, permasalahan ekonomi Ibu-ibu, dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwa permasalahan ekonomi keluarga terkadang membuat orang tua mendiamkan anak seperti film tadi, kemudian berlaku kasar, berkata kasar kepada anak seperti itu, sehingga hubungan antara orang tua dan anak itu tidak harmonis seperti itu. Nah, orang tua juga perlu menyadari Bu, bahwa semua yang dilakukan orang tua itu akan berpengaruh kepada anaknya, karena setiap hari orang tua bertemu dengan anak. Kayak film tadi, hal sederhana, kadang diam aja seperti itu, anak sudah merasa sedih seperti itu. Dari film tadi, bagaimana kita ibu memberikan pengaruh sekali kepada Agus ya. Di situ Agus merasa sedih. Nah, nanti di dalam kelas dia, padahal waktu mau sekolah kan Bu ya tadi. Nah, dalam kelas nanti bisa konsentrasinya. Nah, untuk selanjutnya Bu, kita akan nonton lagi Bu, satu film juga masih oke. Nah, selesai Bu ya. Nah, seperti tadi Bu, apa kira-kira yang bisa kita pelajari Bu dari film tadi? Kira-kira apa Bu? Di situ perubahan apa yang ditunjukkan Ibu Lili kepada Agus dan Ita? Nahan emosi ya Bu ya. Nah, itu berbeda dengan film yang pertama ya Bu. Di sini Ibu Lili ingat yang pas video pertama kan mengantarkan Agus ke sekolah, Ibu Lili mendiamkan Agus. Nah, udah berjanji tidak mengulangi lagi untuk bersikap seperti itu kepada anak-anaknya. Nah, dalam film ini Ibu Lili berusaha untuk menahan amarahnya, untuk bersabar lagi seperti itu. Nah, perasaan anak-anak Ibu, anak-anak seperti Agus dan Ita tadi gimana terhadap perubahan sikap Ibu Lili? Kira-kira senang apa enggak? Senang ya Bu ya? Pastinya dia merasa senang. Nah, seperti itu Bu. Nah, ketika orang tua menunjukkan sikap kasih sayang kepada anak, menahan emosi kepada anak, ketika anak melakukan kesalahan, kemudian dia dengan sabar untuk mengingatkan, untuk berusaha untuk bersikap tetap tenang, itu anak pun akan merasa senang seperti itu. Dalam artian ibu-ibu, di situ anak itu akan mudah untuk kita ingatkan seperti itu. Ketika kita memberikan kasih sayang, anak itu akan mudah untuk kita ingatkan ketika melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ibu-ibu terima kasih atas pendapatnya Bu ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih Bu ya. Nah, dalam film tersebut Ibu Lili Bu berusaha untuk lebih sabar, tidak seperti yang pas film yang pertama tadi. Nah, Ibu Lili berusaha menahan amarahnya, kemudian menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Kita lihat pada bagian akhir tadi Bu, bahwa perubahan sikap Ibu Lili tadi berdampak baik bagi anak-anaknya, bagi Ita dan Agus. Di situ Ita dan Agus itu mau membantu ibunya. Tadi membantu apa Ibu? Untuk mengambilkan
air, mengambilkan air untuk mengepel lantai, untuk mengambilkan, untuk membersihkan air, kotoran yang di lantai tadi, seperti itu. Nah, ibu-ibu, dari film tadi kita pelajari bahwa untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah kekayaan atau harta yang kita miliki. Meskipun kehidupan ekonomi kita sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang lebih baik, seperti itu, dengan sikap kasih sayang, dengan menahan emosi kita, kemudian mengontrol diri kita sendiri untuk tidak menunjukkan kemarahan kepada anak. Nah, kemarahan itu sendiri tidak harus tidak berupa fisik aja, Bu, ya, tetapi bisa juga berupa non fisik, seperti itu. Nah, dari sini sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, Ibu? Tidak. Sudah paham, Ibu? Sudah. Atau mau ada yang di-sharing di sini mengenai sikap anaknya di rumah seperti apa, seperti itu, Bu? Ada atau tidak, Bu? Ada? Tidak. Nah, oke. Oke, Bu, tepuk tangan untuk kita semua dari ini. Terima kasih, Ibu-ibu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini, Bu, ya. Nah, nanti bisa dipraktekkan di rumah, Bu, ya, cerita sama suaminya nanti bagaimana untuk menjadi orang tua yang lebih baik, seperti itu, tahap-tahapnya seperti apa, kemudian apa-apa aja yang perlu dilakukan ketika anak itu melakukan kesalahan gitu, orang tua nggak boleh cepat marah dan lain sebagainya. Siap, Bu, ya? Sepakat, ya? Oke, Bu, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah. Apabila ada kesalahan dari saya, kesalahan kata-kata, tingkah laku, mohon dimaafkan ya, Ibu-ibu, ya. Nah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.